Indonesia, Salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Karena Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Petrus mengatakan dalam Kisah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan Paulus mengatakan dalam Kisah Rasul 16 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Mantap, mantap. Selamat sore. Semoga kekuatan Tuhan, kekuatan Roh Kudus, kekuatan firman, kekuatan doa, kekuatan iman akan menyertai kita sepanjang umur hidup kita. Dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah itu akan terus menguasai hati kita, dan mujizat Allah senantiasa mengikuti setiap kita. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan, izinkan saya berdoa kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari kasih yang kekasih. Kita berdoa, terima kasih Tuhan, kami mengikuti bukan apa yang keluar, bukan apa yang masuk, tapi apa yang keluar. Ini masalah hati Tuhan. Bagian yang kedua ini, kiranya Tuhan menolong kami, sehingga kami akan bisa melakukan apa yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan memberkati hidup kami dan memberkati audiens kami, Bapak Ibu kami yang kekasih, apapun pergumulan hidup mereka, Tuhan menyelesaikan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya tetap membacakan Markus 7 ayat 19 dan 20 sampai 23. Karena bukan masuk ke dalam hati, tapi ke dalam perut, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seorang itulah yang menajiskan. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Puji nama Tuhan. Ya, kita sebagai orang yang percaya, kita harus menjaga hidup rohani kita, ya. Kita harus menjaga hati kita, sebagaimana dalam Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dia adalah sumber kehidupan itu. Hati ini, kalau hati kita nggak beres, hidup kita nggak beres, ya. Hati kita nggak beres, perkataan kita nggak beres. Hati kita nggak beres, rumah tangga kita nggak beres. Hati kita nggak beres, bisnis kita juga nggak beres. Hati kita nggak benar, pekerjaan kita juga nggak benar. Hati kita nggak benar, maka cenderung akan melakukan korupsi. Dan itu sebabnya hati ini perlu dijaga dengan segala kewaspadaan, karena ada banyak godaan. Jangan kita NATO, not action talking only. Ada banyak orang bisa ngomong, tapi tidak bisa melakukannya. Dan firman Allah mengajak kita, buang yang najis itu, lakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, ini bagian kedua, bukan apa yang masuk, tetapi apa yang keluar. Yang masuk itu akan dibuang ke dalam jamban, yang keluar itulah apakah dia berkat atau yang jahat. Tapi karena yang kita bahas adalah hal-hal yang jahat, maka itulah yang akan menajiskan hidup seseorang. Tapi banyak orang tidak mau memperhatikan ini, karena hati sekecil apapun menyimpan dosa, memelihara dosa sekecil apapun, itu akan meruntuhkan imannya, meruntuhkan perahu kehidupannya. Ya, jadi kita perlu menjaga. Nah, yang pertama, ya, bagian kedua ini
pembunuhan. Ya, dari sakit hati, ya mungkin mendengar kata-kata yang kasar, ya karena ya itu kan banyak kasus ya, di mana orang akhirnya dibunuh oleh karena perkataan yang kasar, ya yang menajiskan itu, yang tidak baik itu, dan disikapi juga dengan hati yang tidak baik itu, akhirnya sakit hati, dan kemudian sakit hati dendam, dan kemudian merencanakan pengambilan nyawa. Dan itu bukan hak kita mengambil nyawa orang. Tapi karena dendam, karena benci, karena perkataannya yang menyakitkan, atau karena sesuatu yang kita minta tidak dapat diberikan, kita sakit hati. Kan ada orang sudah minjam gak dikasih, akhirnya dibunuh. Ya, dia menikah lagi dengan tenangnya, padahal dia sudah membunuh. Itu ya sandiwara yang enggak ya namanya lah setan. Ya, dia setan itu kan suka ya pembunuhan, suka hal-hal yang seperti itu. Jadi dia melakukan pembunuhan teman sekerjanya karena dia pinjam uang tapi nggak dikasih. Ada banyak hal kita lihat hanya karena perkataan saling pandang, saling sakit hati, ditusuk orang. Dan kita berdoalah ya, dalam dunia yang panah ini kita ada banyak orang-orang yang hatinya nggak dijaga dengan baik, sehingga menimbulkan sifat iri dan kemudian sakit hati, benci, dendam, lalu kemudian membuat pembunuhan untuk menutupi segala perbuatan-perbuatannya atau segala tingkah lakunya. Kalau itu pembunuhan ya yang berdasarkan tanda petik untuk mengambil keuntungan. Jadi pembunuhan ini sudah kita lihat banyak. Sepertinya nyawa manusia itu tidak ada harganya. Padahal Tuhan katakan bahwa manusia yang percaya itu sangat berharga di mata Tuhan. Bahkan kematian orang percaya itu adalah sangat berharga di mata Tuhan. Kita tidak penting berapa lama kita hidup, bagaimana caranya hidup, itu nggak penting. Ya ada yang mati ditabrak, ada yang mati dibunuh dan lain sebagainya. Tetapi kalau dia benar hidup di hadapan Tuhan, hatinya berkenan di hadapan Tuhan, berharga kematian orang. Walaupun orang lain menganggap selesailah kamu, tapi itu merupakan jembatan emas untuk bertemu dengan Yesus. Jadi kalau pembunuhan ya yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu, ya serahkan pada Tuhan. Ada tetangga saya dulu dibunuh dan sampai sekarang tidak pernah diketemukan. Ya di mana mayatnya? Ya. Nah, penyelidikan ya dikatakan inilah orang inilah ya, tapi ya mungkin karena alibinya kuat, jadi dia tetap ya dengan orang yang paling dekat dengan dia, itu tuduhannya. Nah, yang kedua, kelicikan, hujat, sombong. Ini ya lidah yang tajam, tipu daya, keangkuhan. Itu Anda pernah lihat enggak ya orang yang sombong? Ya, jalannya saja udah beda. Anda lihat pernah orang yang licik, ya? Dia bisa saja menukang-nukang yang baik bagaimanapun, ya bisa dia tukang-tukangi karena licik, ya. Ya kalau ini dia lakukan terus, itu dia berurusan dengan Tuhan. Ya. Kalau hujat mungkin ya hanya segelintir orang yang bisa, tapi kalau namanya kelicikan, sombong, ya itu hampir kita sering lihat. Ya.
Bukan berarti tidak pernah kita melihat orang-orang yang menghujat. Kita sudah lihat kalau di medsos itu bagaimana mereka menghujat Yesus yang pakai kolor lah. Kok Yesus Tuhannya matilah, kok macam-macam lah ya. Ya tapi nggak usah heran dengan apa. Karena kalau hatinya baik, dia akan mengeluarkan pembenaran yang baik. Itu kata firman Allah. Jadi kalau hatinya baik, pikirannya juga baik. Makanya saya katakan tadi, kalau kita menyimpan sesuatu yang tidak baik, maka akan menjadi kerusakan dalam kehidupan kita. Nah, jadi dalam kehidupan kita penting ya kita ingat orang-orang yang melakukan itu nggak usah ikuti ya, kita jauhi aja. Atau nggak usah membalas licik dengan kelicikan. Tapi berdoa saja terhadap orang-orang yang licik ini. Percayalah, Tuhan itu nggak diam. Percayalah, Tuhan itu bagi orang-orang yang licik, bagi orang-orang yang sombong, Tuhan itu nggak diam. Tapi sayang kalau sampai karena hal-hal yang seperti itu, Tuhan harus menangani kita. Sementara kuncinya bisa saja kita bertobat, merendahkan hati. Ya. Makanya firman Allah katakan, siapakah yang terbesar dalam kerajaan? Itu yang sudah bertobat dan hidup seperti anak kecil. Lalu kemudian yang merendahkan hati, itu yang terbesar dalam kerajaan surga. Bukan karena pekerjaan, bukan karena saya pendeta, bukan karena saya, atau bukan karena mereka big boss atau penguasa, bukan. Tapi karena rendah hati di hadapan Tuhan dan hidup seperti anak kecil. Itu kata firman Allah. Kenapa dikatakan, mengapa orang-orang seperti yang bertobat, hidup seperti anak kecil, lalu merendahkan hati? Karena kalau hidup seperti anak kecil, mereka akan, kalau walaupun berkelahi sebentar udah berteman, nggak ada dendam dengan mereka, tidak ada intrik-intrik yang orang yang rendah hati itu kan selalu mencari pembenaran dari Tuhan, dan selebihnya dia tidak akan lakukan itu ya, dia hanya minta pertolongan dari Tuhan. Jadi jangan melakukan kelicikan. Lalu kemudian yang ketiga, iri hati, hawa nafsu, kebebalan. Jadi 12 hal ini ya janganlah kita lakukan dalam hidup kita. Jadi artinya tak pernah puas, keras kepala, seperti minum minuman keras itu ya. Hawa nafsu, bebal, kebal, tebal, brutal. Terus kemudian teman saya brutal, Nabal. Sudah Nabal, kemudian terus ada Nabal gagal. Jadi kalau Nabal itu kan tidak mau suka-sukanya, sombong sekali dia kan itu kan. Dan dia tidak mau dengar permohonan Raja Daud, pasukannya Daud. Sampai akhirnya Tuhan menghukum dia. Nabal namanya. Jadi akhirnya gagal ya dalam kehidupannya. Ya, kita tidak ingin tentu orang menjadi gagal karena iri hati, karena hawa nafsu. Tapi saya mau bilang kepada kita, orang yang hawa nafsunya tidak terkendali, ya, itu akan senantiasa akan mempermalukan dirinya. Karena apa? Saya memberikan sebuah ilustrasi yang jala yang bolong. Ya, kalau nelayan punya 10 meter ya panjangnya untuk menjala ikan, dan yang dibawa lalu dikelilingi itu ya, atau 20 meter lah. Lalu kemudian ada 30 cm yang koyak. Ya, kalau 30 cm koyak, maka
ikan-ikan yang mungkin sudah tertangkap itu, mereka akan punya peluang untuk meloloskan diri dari yang 30 cm itu. Karena ketika ikan itu dikumpulkan, mereka akan mencari lompat sana, lompat sini, dan mana yang kuat mereka tertangkap di situ. Tapi kalau ada jalur yang 30 cm tadi yang koyak itu bisa menjadi tempat mereka untuk melarikan diri. Jangan 30 cm, 10 cm aja segini. Ikan-ikan yang ini udah bisa lolos itu ya. Jadi seperti itu. Begitu juga hidup rohani kita ya. Kita rajin beribadah, kita rajin doa, kita rajin baca firman Allah, kita rajin besuk, kita rajin puasa, kita rajin memperdulikan orang, kita rajin melakukan hal-hal yang baik. Tapi kalau kita menyimpan satu bentuk dosa, memelihara dosa itu dalam hidup kita, itu hal-hal itu akan menjadi sia-sia. Tentu kita tidak ingin apa yang kita buat itu menjadi sia-sia. Saya berharap ya apa yang masuk, ingat itu tidak menajiskan Anda, tetapi apa yang keluar, yaitu seperti pikiran jahat, percabulan, perzinahan, pencurian, keserakahan, pembunuhan, kelicikan, hujat, sombong, iri hati, hawa nafsu, kebebalan, dan lain sebagainya. Itu menajiskan. Ini hal-hal yang jahat dan menajiskan hidup kita. Ini yang keluar, kata-kata yang kotor, perbuatan-perbuatan yang tidak baik, dan lain sebagainya. Sama seperti itu, cara yang koyak itu. Demikian juga kalau kita hidup rohani kita seperti itu, walaupun kita melakukan hal-hal yang baik, super baik dalam kehidupan kita, tapi menyimpan satu dosa, tidak akan ada gunanya. Karena firman Allah katakan dengan jelas, kalau kita berdosa, kita akui saja, Allah akan mengampuni kita dengan mengampuni segala dosa kita dan segala pelanggaran kita. Jadi Tuhan itu baik, Tuhan itu kita mau selamat, dan Dia tidak ingin kematian orang-orang berdosa, tetapi justru yang diinginkan Tuhan adalah keselamatan bagi kita orang-orang yang percaya. Jadi puji nama Tuhan, kiranya Tuhan menolong kita untuk menyadari bahwa apa yang masuk akan dibuang ke dalam jamban, apa yang keluar itu yang harus kita pertanggungjawabkan dalam kehidupan kita. Kalau kenajisan yang kita simpan dalam hidup kita, maka seluruh hidup kita. Sekali lagi saya katakan, makanan babi tidak membuat itu makanan kita yang menajiskan. Tetapi apa yang keluar, perkataan-perkataan yang sia-sia, perkataan, pikiran kotor, perbuatan serakah, pencurian, dan lain sebagainya, itu menajiskan hidup kita. Dan ketika kita melakukan itu kita tidak berkenan di hadapan Allah. Dan tetapi ada banyak orang, satu contoh, iri hati, ada banyak orang menyimpan dendam, ada banyak orang menyimpan dalam hatinya. Kalau engkau simpan dalam hatinya, itu menajiskan hidupmu. Atau satu dari yang 12 ini saja, belum lagi buah-buah daging dalam Galatia 5 yang dikatakan oleh Yesus ini saja, kita sudah gagal satu saja. Jadi ada banyak orang bisa menahan makanan, tidak makan ini, tidak makan itu, ya, karena dianggap najis, ya baik-baik saja. Tetapi dia tidak pernah bisa menguasai perkataan-perkataan kotor ketika mereka menggerebek orang-orang beribadah, caci maki, kata-kata kasar dan lain sebagainya. Itu keluar, karena saya pernah mengalaminya. Jadi saya tahu persis bagaimana situasi dan kondisi para sahabat-sahabat saya yang ada di Solo dan di tempat-tempat yang lain. Ya, tapi tetaplah berdoa supaya kita akan terus dipelihara, dijagai, dan sembari. Ingat, Alkitab katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Semoga yang kita pancarkan dalam hidup ini
adalah hati yang benar dan terpancar buah-buah Roh Kudus dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami sehingga apa yang masuk itu tidak pernah akan kami permasalahkan, tapi apa yang keluar itulah yang kami permasalahkan. Dan terima kasih, memang ada aturan-aturan Tuhan telah membuat, seperti tidak boleh makan darah, tidak boleh makan yang mati cekik, tidak boleh makanan yang berhala, tidak boleh dari percabulan atau pencurian, dan itu haram. Itu menajiskan hidup orang yang percaya. Dan itulah sebabnya hal-hal yang dilarang oleh Tuhan kami lakukan. Tidak kami lakukan hal-hal yang diminta oleh Tuhan untuk kami lakukan, kami lakukan. Dan terima kasih, tolong kami semuanya Tuhan. Dan kalau ada yang sakit, arahkan tanganmu kepada Tuhan, dalam nama Yesus segala sakit penyakit yang mereka derita, aku minta keluar, dan oleh bilu Yesus engkau sembuh. Dan juga bagi mereka yang menghadapi masalah, Tuhan, tolong mereka sehingga mereka tetap baik, indah dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih, biarlah kasih dan kuasa-Mu ada dalam hidup mereka, dan engkau menolong mereka keluar dari segala kesulitan mereka. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat sore bagi kita semuanya, kiranya Tuhan memberkati kita. Dan kalau kita beraktivitas, masih bisa beraktivitas, silahkan beraktivitas ya. Dan kalau kita mau istirahat, jangan lupa untuk baca firman Allah, berdoa, dan kemudian memperkatakan 1-2 ayat dalam kehidupan kita. Semoga iman kita terus bertambah. Ingat, iman timbul dari pendengaran firman Allah. Itu sebabnya kita perlu memperkatakan firman itu dengan didengar oleh telinga kita. Mantap, mantap, mantap.